Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore, teman-teman mahasiswa di perkuliahan Matematika Teknik 2. Alhamdulillah, di kesempatan kita kali ini bisa bertemu kembali, walaupun masih dalam keadaan daring. Baik, kemarin kita masih membahas tentang masalah direct foyer. Nah, sekarang kita juga masih membahas masalah direct foyer. Kemarin membahas tentang masalah direct foyer dengan waktu kontinu. Ya. Sekarang juga kita akan coba lebih asah lagi kemampuan dari teman-teman dengan perbanyak latihan soal. Oke, baik, kemarin ada 2 soal yang kemudian diberikan. Nah, teman-teman bisa cek ya pengerjaannya seperti apa. Kita akan bahas di kesempatan kita kali ini. Oke, yang pertama kita recall lagi tentang direct foyer ya, yang mana ada suatu sinyal sinusoida atau sinyal periodik ya, yang kemudian di sini ya dia memiliki periode T, maka dapat dibentuk atau dituliskan dalam bentuk direct foyer, yang mana ini kita bisa melihat ada beberapa koefisien, ada koefisien A0, AN, BN ya. Kemudian untuk yang AN dan BN masing-masing berada dalam satu deret ya, atau deret kalau bahasa kitanya mungkin penjumlahannya dalam bentuk penjumlahan. Nah, di mana di sini kita bisa melihat ada N adalah time scaling ya. Time scaling mungkin bisa diingat lagi apa itu time scaling. Kemudian ini adalah omega ya. Omega ini kemudian memiliki formulasi 2pi per T ya, di mana T adalah periode dasar atau periode fundamental dari fungsi tersebut, fungsi sinyal ya. 2pi per T atau sama dengan 2pi kali F ya. Nah, AN, BN ya itu disebut dengan deret Fourier yang kemudian dalam mencarinya ditentukan oleh Fourier ya dengan rumusan seperti ini. Oke. Nah, di pertemuan terakhir kita punya bentuk latihan seperti ini ya, ada 2 soal. Kita akan coba bahas di pertemuan kita kali ini. Oke, soal yang pertama kita diminta untuk menentukan deret Fourier di mana telah diketahui sinyalnya atau fungsi sinyalnya, sinyal sinusoidalnya. Nah, maka kita menggunakan kesamaan di sini. Ya, artinya kita coba sederhanakan dulu bentuk dari fungsi sinyal tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah ya, kita coba sederhanakan. Ya, kita bisa melihat di sini ada satu operasi penjumlahan. Maka berdasarkan di sini ya, kita bisa mendapatkan bahwa omega-nya adalah 1,2pi. Ya. Merupakan frekuensi dasar dari sinyal ya, 2pi. Kemudian periodenya maka kita bisa formulasi periodenya adalah sama dengan 2pi per omega sama dengan 1. Oke. Selanjutnya ingat tentang rumus yang ada di SMA ya. Cos ya, penjumlahan dari 2 sudut, cos A plus B sama dengan cos A dikali cos B dikurangi sin A dikali sin B. Ya, nah kita gunakan rumusan ini untuk menyederhanakan bentuk ini. Oke. Baik, langsung. Nah, kita lihat di sini ada penjumlahan 2 sudut, maka cos 4T plus pi per 2 ya, itu akan berubah menjadi cos 4T dikali cos pi per 2 dikurangi sin 4T dikali sin pi per 2 ya. Sehingga nanti di sini kita bisa lihat bahwa cos pi per 2 atau cos 90 ya, jangan lupa itu nilainya adalah 0, sedangkan sin pi per 2 dan nilainya adalah 1. Ya. Sehingga di sini ya karena 0 maka jadi 0 semua suku yang ada di sini, sehingga tersisa adalah min sin 4T ya. Nah, sin 2T dikurangi sin 4T. Dari sini kita bisa melihat ya, sin 2T ditambah negatif 1 sin 2 dari 2T ya. Itu bisa melihat kesamaan dengan pencocokan dari representasi dari Fourier ya. Bentuk umum dari direct Fourier adalah seperti ini. Sedangkan bentuk yang kita punya adalah bentuk seperti ini. Ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa A0-nya di sini adalah 0. Ya. Kemudian AN, ya, karena di sini tidak mengandung sinyal cos atau bentuk fungsi cos, maka di sini kita pastikan bahwa AN-nya adalah 0. Di sini mengandung sin. Ya, sin. Maka di sini kita bisa melihat bahwa
karena di sini ada satu saja, tidak dalam bentuk deret hingga, bentuknya deret hingga dengan n-nya hanya sama dengan 1. Maka kita bisa pastikan bahwa di sini B1-nya 1, kemudian di sini kita bisa melihat ya bahwa B1-nya di sini adalah sama dengan 1, ya. Kemudian B2-nya adalah min 1. Ya. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk dari penulisan dari deret. Oke, itu untuk soal yang nomor pertama. Baik, untuk soal nomor 2, kita bisa melihat, kebalikannya ya. Kita diketahui ada fungsinya, kemudian ditentukan deretnya seperti apa. Nah, sekarang kita punya fungsi tapi dalam bentuk grafik. Ya. Bentuk grafik ya, seperti sinyal-sinyal kontinu. Maka kita diminta untuk menentukan diet Fourier ya, dari sinyal berikut. Maka penyelesaiannya, ya di sini kita bisa melihat T-nya 1. Kenapa 1? Karena kita bisa melihat pengulangan dari grafik dari sinyal tersebut. Ya, dari 0 ke 1. Ya. Kemudian dari 1 ke 2 berulang terus-menerus. Ya, sehingga kita bisa pastikan bahwa periodenya adalah 1. Ya, berdasarkan rumus omega sama dengan 2pi per T. Ya, dan omeganya adalah 2pi. Oke, di sini pertama kita mencari koefisien dari A0. Ya, maka A0 berdasarkan rumus dari deret Fourier itu sama dengan 1 per T integral xt dt. Nah, ini yang menarik bahwa xt di sini ya, kita lihat dari 0 sampai 1 ya, maka fungsinya adalah ya xt sama dengan T. Xt sama dengan T yang ya. Di sini kita bisa juga analisis ya. Ketika xt-nya dari 0 sampai 1, maka T. Kemudian dari 1 sampai 2, di sini kita punya T min 1. Ya. Jadi bergeser ke sebelah kanan ya. Kemudian dari 2 sampai 3, T min 2. Ya. Dan begitu terusnya ya. Sampai tahingkan. Kita bisa misalkan xt itu sama dengan T ya. Sama dengan xt min mt, di mana m-nya itu dari 0 sampai 3. Oke, nah dari sini kita bisa lihat untuk A0-nya ya berdasarkan integral ya, nilainya adalah 1/2. Oke, kita baru dapat satu fungsi atau satu koefisiennya ya, yaitu A0, yaitu sama dengan 1/2. Selanjutnya kita akan mencari AN. Supaya Bapak kemudian akan pisahkan cari A1 dulu, A2 sehingga nanti kita bisa generalisasi ya berapa AN-nya. Oke, di sini kita berdasarkan rumus dari deret Fourier untuk mencari A, koefisien A, maka 2 per T xt cos omega T. Ya. Maka di sini kita bisa melihat ketika 0 sampai 1, fungsi xt-nya itu T, ya, cos 2 pi T dt. Nah, dari sini, ya ini ketinggalan dt-nya ya, seharusnya ada dt. Untuk fungsi ini, pengerjanya ingat lagi tentang integral parsial, ya, P, ya, untuk yang diturunkan, cos 2 pi T yang integralkan. Sehingga diperolehlah bentuk seperti ini ya. T dipasangkan dengan 2pi sin 2pi T, kemudian 1 ya dipasangkan dengan 2pi kuadrat cos 2pi T. Yang diperoleh nilainya 0. Untuk yang A2 dari 1 sampai 2 ya, masih sama, ininya 2 depannya. Tetapi fungsi xt-nya kita punya jadi T min 1. Nah, di sini juga berubah karena n-nya di sini 2. Jadi 2 kali n 2 pi T, jadi 4 pi T. Ini perolehnya 0. Maka ketika teman-teman masukkan A3 cara yang sama ya, fungsi mengikuti seperti halnya dari A1 dan A2, maka akan diperoleh nilainya A3, A4, 0. Sehingga AN ya, kita bisa generalisasi bahwa nilainya adalah 0 juga. Diperolehlah N-nya adalah 0. Sekarang kita akan mencari Bn ya. Dengan cara yang sama kita akan generalisasi ya, dengan rumus deret Fourier 2 per T ya. Kemudian xt sin omega T ya, karena n nya 1 oleh nilainya
parsial sama diperoleh bahwa nilainya adalah min 1/2pi. Ketika kita mencari dengan B2 diperoleh min 1/4pi, B3 min 1/6. Maka kemudian kita bisa generalisasi untuk Bn diperolehlah min 1/n kali 2pi atau min 1/2pn. Sehingga ini adalah koefisien dari Bn. Nah, kita sudah mendapatkan A0, mendapatkan AN, mendapatkan BN, tinggal kita kemudian ubah transformasi ke dalam bentuk deret Fourier. Nah, seperti ini ya. Kan bentuk umum dari Fourier. A0-nya tadi kita punya setengah, ya. Kemudian AN-nya kita punya 0, sehingga di sini jadi 0 semua ya kan, tidak ada deretnya. Sedangkan BN-nya kita punya min 1/2pn. Ya. Sehingga nanti dituliskan, ya, bisa keluar bentuk seperti ini. Sehingga nanti diperolehlah bentuk seperti ini. Setengah min 1/2pi, 2pt, setengah sin 4pt, sepertiga sin 6pt, dan begitu seterusnya. Sampai tak hingga. Inilah deret Fourier untuk soal yang tadi ya. Nah, ini penggunaan bagaimana kita bisa mengubah fungsi sinyal tadi menjadi deret Fourier. Nah, ini yang perlu dikuasai oleh teman-teman mahasiswa bahwa harus bisa mengubah ya fungsi-fungsi sinyal ke dalam bentuk deret-deret Fourier seperti ini nanti akan berguna ya di mata kuliah berikutnya, yaitu mata kuliah sinyal, mata rekayasa sinyal ya. Mudah-mudahan bermanfaat di perkuliahan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.